Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini sangat menarik, yaitu mengenai leukemia akut. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini untuk pertama kalinya gitu ya, kita kehadiran dengan Dr. Resti Mulyasari SPPD KHOM. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik ya dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Resti panggilannya yang sudah duduk manis di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rini. Alhamdulillah, pagi juga dokter. Kabarnya pasti baik dan sehat selalu ya dok ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Hari ini mau membahas seputar leukemia akut ya dok ya. Dok, sebenarnya kita sudah sering mendengar leukemia atau orang awam bilang kanker darah begitu ya dok ya. Nah sebenarnya ini kan keganasan yang kadang-kadang gitu ya kita tidak bisa memprediksikannya karena bisa dibilang katanya penyebab dan faktor resikonya ini juga kan beragam gitu ya. Terus juga ada yang bilang genetik lah, ada yang bilang itulah gitu. Tapi memang katanya untuk dipastikan lebih jelasnya lagi nih masih penelitian lah atau bagaimana gitu ya dok ya. Orang awam taunya seperti itu. Jadi sebenarnya yang dinamakan leukemia itu pengertiannya apa dulu? Mengapa ada istilah akut dan juga ada istilah kronik gitu ya. Jadi leukemia ini sendiri kanker darah ya dok ya. Tapi pengertian secara medisnya ini seperti apa sih dok? Mungkin singkat dulu nih kita satukan persepsi. Leukemia ini sendiri apa? Jadi sebenarnya yang dikatakan leukemia itu adalah penyakit kalau bahasa awam disebutnya sebagai kanker darah. Kenapa ada istilah kanker darah? Sebagaimana kita ketahui bahwa sel-sel darah itu diproduksi di sumsum tulang. Jadi ada 3 jenis sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau sel pembeku darah. Nah, yang dikatakan leukemia itu adalah terjadi pertumbuhan berlebihan dari sel darah putih. Tapi bukan berarti sel darah putihnya berlebihan, karena yang tumbuh berlebihan ini adalah sel darah putih muda yang kita sebut sebagai sel blast. Ya, sel blast ini tumbuh berlebihan dan akhirnya sel darah yang lain yang harusnya selalu dalam keseimbangan, yaitu sel darah merah dan sel darah yang trombosit itu tertekan. Jadi secara klasik itu bentuknya akan kita lihat sebagai ada peningkatan dari sel blast dari darah putih dan adanya penekanan dari produksi sel darah merah dan trombosit. Nah ini yang kita dalam kondisi klasik yang kita katakan leukemia akut seperti ini. Jadi leukositnya tinggi sekali, HB-nya rendah sekali, dan trombositnya rendah sekali. Jadi leukosit tinggi, HB trombosit rendah Ya. gitu ya dok ya. Jadi tadi sumsum tulang belakang ini produksinya terganggu. Terganggu. Tadi, oh begitu ya. Atau fungsinya itu sendiri nanti ya dok ya. Jadi terganggu juga. Jadi masalah produksi, masalah fungsi di sini Ya. gitu dok ya. Mengapa tadi akut berarti sifatnya mendadak dong? Ya. Karena orang taunya kan akut tuh mendadak gitu ya. Bedanya dengan yang kronik yang mungkin katanya penanganannya lebih berat lah atau apa, benar nggak sih dok? Seperti apa? Apakah bila dibandingkan memang seperti itu adanya? Jadi yang dikatakan leukemia akut ini prosesnya terjadinya mendadak. Kadang-kadang pasien merasa tidak ada keluhan 1-2 bulan terakhir, begitu medical check up tiba-tiba ketahuan bahwa sel darah putihnya tinggi sekali, darah merahnya rendah sekali, trombositnya rendah sekali. Jadi kita harus mencurigai ke arah leukemia. Nah, kita katakan akut itu sifatnya karena mendadak dan kronik itu sifatnya menahun. Kenapa ini harus dibedakan? Karena nanti terkait dengan jenis pengobatannya. Karakter untuk leukemia akut itu lebih cepat agresif istilahnya. Leukemia kronik itu lebih tidak agresif. Jadi saat ini di kita di Indonesia itu banyak pasien-pasien dengan leukemia kronik, contohnya pasien-pasien dengan CML atau chronic myeloid leukemia itu sudah survive dengan obat-obat dari pemerintah. Jadi sebelumnya nggak ada gejala khas yang ibaratnya kalau kita ujian nih atau terkena ujian gitu ya dok ya. Sebelumnya kan biasanya ada dalam tanda kutip ya kisi-kisi gitu ya. Ini nggak ada gejala di awal yang menyertai, terus
tahu-tahu terjadi begitu saja keluhannya secara namanya akut ya dok ya, dan itu agresif tadi sifatnya dokter. Agresif di sini artinya benar-benar maaf mengancam nyawa pribadi orang tersebut, atau mungkin seperti apa sih agar kita juga tidak terlalu atau terlampau khawatir juga, tapi juga tidak terlampau cuek juga gitu ya dok ya. Jadi kita harus mengambil sikap di sini untuk menghadapi si leukemia akut ini sendiri seperti apa. Jadi kadang-kadang beberapa pasien itu tidak menyadari bahwa sudah terjadi proses awal dari penyakit ini. Kadang misalnya kontrol ke dokter, check up, ada keluhan lemas, diperiksa HB-nya rendah. Leukosit, trombosit masih bagus, jadi mereka nggak terlalu aware dengan ini. Sebulan lagi periksa lagi, HB-nya rendah lagi, terus kemudian mereka nggak aware. Memang gejalanya tidak khas, terutama untuk yang kronik, karena kalau yang kronik itu hampir tidak ada kelainan di HB dan di sel darah merah dan trombosit. Hampir nggak ada tuh. Hampir nggak ada, tapi leukositnya yang makin terus-menerus meningkat. Kita sangat mencurigai itu kalau misalnya leukositnya itu tumbuhnya cepat. Leukosit darah putih itu normal, itu nilainya sampai 10.000 per mikroliter. Pada kondisi leukemia baik akut maupun kronik, ini naiknya bisa sampai ratusan ribu. Jadi kalau memang infeksi, biasanya kejadian peningkatan ini tidak terlalu tinggi. Jadi kan kadang-kadang kita berobat ke dokter itu dikatakan, oh infeksi nih. Memang ada peningkatan leukosit, tapi kadang leukositnya tuh nilainya paling 15.000, 20.000. Nggak sampai yang ratusan. Kalau kita sudah sampai ratusan ribu, kita harus curiga. Dan selain itu juga kadang-kadang ada gejala lain yang tidak disadari adalah pembesaran organ. Pembesaran kelenjar getah bening di leher atau pembesaran seperti limpa, gitu, dok? Ya. Atau ada benjol-benjol di kulit. Nah itu seringkali beberapa pasien juga tidak aware. Ya memang sih kalau leukositnya ini tinggi, HB turun, HB-nya drop gitu, trombositnya juga turun, itu bakal ketahuan atau bisa dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium dong. Nah tapi kan orang datang dengan keluhan gitu ya dok ya. Keluhannya tadi apakah memang harus selalu yang dokter katakan kok lemes ya bawaannya ya. Ketika diperiksa dokter bilang infeksi nih gitu ya, tapi infeksinya mungkin dicek dulu nih leukositnya ini seberapa tinggi gitu ya dok ya. Apakah memang harus bisa dibilang nih secara fisik orangnya ya itu yang lemah, letih, lemas, lesu bawaannya, terus ketika dicek dikatakan kemungkinan infeksi, atau mungkin ada gejala-gejala lain juga dok yang ikut menyertainya sehingga kita bisa lebih aware, oh jangan-jangan memang ke arah yang serius nih gitu ya. Selain mungkin keluhan tersebut apa? Keluhan itu memang ada beberapa dan tidak ada satu keluhan klasik tuh nggak ada, kecuali kita sudah melakukan pemeriksaan darah dan hasilnya terlihat bahwa nilai leukositnya sangat tinggi. Tuh, jadi memang keluhan awal yang biasa kita kurang aware adalah sering pasien itu ada keluhan lemas, terus ada penurunan berat badan, gejala kanker pada umumnya. Ada lemas, penurunan berat badan secara drastis, terus ada sering infeksi, bolak-balik sakit. Infeksi apapun dok? Infeksi apapun. Batuk pilek juga tergolong di sini? Daya tahan tubuh artinya lemah, turun. Terus sering disertai dengan nyeri-nyeri tulang. Nyeri tulang yang tidak jelas kenapa, pokoknya nyeri gitu. Dan itu karena itu bisa sebagai salah satu tanda dari infiltrasi sel leukemia itu ke dalam tulang. Ini nggak ada kaitannya dengan maaf autoimun atau apa kan dok, kan nyeri-nyeri sendi segala macam. Kalau autoimun khas dia nyerinya di sendi. Kalau di leukemia ini nyeri tulang. Nyerinya tulang gitu ya. Kalau untuk masalah perdarahan atau apa, karena kan sering dikaitkan ke mimisan lah atau apa gitu ya. Mungkin itu lebih spesifik juga perdarahan yang seperti apa yang dimaksud? Jadi kalau sebelum kita memastikan bahwa seseorang ini menderita leukemia, kita harus lihat dulu dari gejalanya. Dari gejalanya tadi kan ada demam, sering infeksi, berat badan turun, terus ada lemas, terus ada pembesaran organ, misalnya di kelenjar di leher atau pembesaran limpa. Itu nampak tuh ya. Itu. Nah kemudian otomatis pasien tidak akan mendiamkan. Nah selanjutnya pasien akan berobat minimal ke dokter umum. Nanti di dokter umum dilakukan pemeriksaan. Jadi dokter umum juga tidak langsung
menjudge bahwa ini satu leukemia. Mungkin karena ada infeksi dicoba diobatin dulu infeksinya, dikasih antibiotik. Atasi keluhan saat itu ya. Tidak membaik juga dilakukan pemeriksaan darah. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan darah mungkin ada peningkatan leukosit yang tidak terlalu tinggi, kita cenderung ini satu infeksi. Tapi kadang-kadang dilakukan pemeriksaan darah ada kondisi yang seperti tadi, HB-nya turun, leukositnya tinggi sekali dan trombositnya turun. Itu kita sudah harus berpikir bahwa ini ada kelainan di produksi sumsum tulangnya. Oke, masalah kelainan di produksi di sumsum tulangnya gitu ya. Berarti ini maaf ya dok ya, kelompok yang bisa dikatakan lebih rentan itu yang ada nggak sih mungkin range usia berapa atau mungkin dengan faktor resiko yang seperti apa? Karena kalau dilihat dari penyebab dan faktor resiko kan tadi bisa dikatakan kalau yang namanya keganasan kan selalu multifaktorial gitu ya dok ya. Kita nggak bisa memblame atau menjudge satu faktor aja nih yang dominan karena ini nih, atau mungkin lebih ke genetik nih gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara bijak tuh apa yang bisa digarisbawahi juga di sini dokter? Mungkin juga nanti ada slide ya yang bisa dipaparkan juga, muncul juga nih di segmen kali ini bisa ditampilkan. Iya, jadi memang kalau faktor risiko kanker secara umum itu sampai dengan saat ini untuk leukemia tidak ada yang spesifik. Jadi ada beberapa faktor, misalnya dari genetiknya, ada genetik, ada mutasi dari gen yang diturunkan. Nah ini ada slide-nya ya dok ya, faktor resiko cancer untuk masalah leukemia ini ada beberapa poin nih, dokter mungkin bisa tekankan juga berdasarkan slide yang sudah dokter persiapkan di rumah sakit. Jadi ini beberapa faktor risiko kanker secara umum, termasuk ini juga leukemia akut. Di antaranya adalah radiasi dosis tinggi, kemudian lingkungan. Yang penting di sini lingkungan, paparan rokok, pestisida, terus makanan-makanan beralkohol, berpengawet, itu salah satu faktor risiko. Terus kemudian ada virus HIV. Ini karena dengan virus ini sistem imun, daya tahan tubuh menjadi turun. Jadi ada risiko untuk timbulnya penyakit kanker. Faktor risiko itu bukan berarti penyebab. Ini faktor risiko, dan ada lagi faktor risiko lain adalah bahan kimia beracun. Misalnya ada pestisida, terus kemudian ada pengobatan kemoterapi sebelumnya. Dan memang sayangnya sebagian besar dari penyakit-penyakit kita ini faktor risikonya belum diketahui. Unexplained gitu? Belum diketahui gitu ya, masih dalam penelitian gitu ya dok ya. Karena seringkali kita mendapatkan bahwa pasien itu setelah kita wawancara tidak ada faktor risiko sama sekali, tapi dia menderita penyakit juga. Baik dokter, ini kita ini dulu ya, jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nih aku penasaran sih kalau dilihat dari faktor resikonya kok tadi lebih banyak ke lifestyle-nya orang dewasa gitu ya. Apakah mungkin ini lebih banyak dialami oleh usia-usia produktif atau bahkan yang sering kita dengarkan juga balita gitu ya kan sering mengidap leukemia juga. Jadi nanti ditahan dulu sebentar, kita jeda dulu, dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.